Remaja, siapa pemuda, siapa itu dewasa, dan siapa itu manula, ini mungkin kita sudah maklum seluruhnya. Ini yang kumpul di sini masih remaja semua, ya. Remaja semua. Jadi ada, tapi ini bukan dalil, bukan hujjah. Ada sebagian ulama, ba'dul fuqaha menyebutkan kalau masih miring namanya mah, miring masih sebelum 40 tahun ini. Masih ada harapan, bukan nggak apa-apa, masih ada harapan. Tapi kalau sudah 40 tahun masih miring juga, itu bukan nggak ada perbaikan, bisa perbaikan, tapi romanya mah alot ini. Kalau sudah 40 tahun masih begitu juga. Tentang pikir-pikir. Tapi Harun Nasution itu guru besar Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pemikiran luar biasa hebatnya, sampai-sampai dia menolak takdir, tidak ada takdir. Harun Nasution yang buku terkenal itu mistisisme Islam. Di akhir tuanya, ketika beliau sudah usia 60 ke atas, yang dulu jauh banget dari kehidupan. Hati-hati. Ya. Kemudian ada beberapa contoh lain. Buya Hamka, ketika beliau di penjara, setelah dipenjara oleh Bung Karno, usia sudah mulai sepuh. Beliau mulai mengarang-ngarang buku, judulnya Tasawuf Modern. Karena beliau latar belakangnya orang Sumatera Barat, itu latar belakangnya memang intelektual tersebut yang tidak dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan cara intelektual yang ada, sastra yang beliau geluti, ternyata tidak menjadikan kedamaian hati. Ya masa tuanya beliau mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf beliau perbaharui dengan bukunya yang terkenal Tasawuf Modern. Bahkan ketika beliau ditanya kepada Bung Karno membela diri bersabda. Jadi silah lah kalau bahasa kita ya, silah itu bersenjata, baik senjata kosong berarti silah, atau karate atau taekwondo atau apalah, ya. Wasilah ajari anak-anak laki kalian, ya, itu memanah, bergulat atau bela diri, ya. Warri wasibahah, dan ajarilah berenang. Wal mar'ati bil mighsal, ajarkan anak perempuan kalian bil mighsal, dengan menenun, ya, menenun atau menjahit. Ini ada tafsirnya, tafsir hadis yang mengatakan, jadi urusan dengan ajyal as-salihah, generasi saleh, itu bisa dilihat. Kejam sisanya itu usah dikenalin itu. Untuk anak kecil dikenalkanlah cinta kepada Tuhan. Saya pernah ada pertanyaan, dan ini dari orang-orang Muslim mengatakan, kenapa umat Islam selalu mengatakan kalau khutbah Jumat itu ya, takutlah kalian kepada Allah, kan gitu ya. Sedangkan agama kalian mengatakan cintailah Tuhan, bukan ditakuti. Ternyata memang di sini ada perbedaan. Pak, kalau orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa semua umat-umat tersebut pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau kata Ahok, saya kalau mati pasti masuk surga, pasti punya rumah, pasti dikasih makan. Gue ngomong itu kalau kata Ahok. Ya, jadi pasti masuk surga, pasti dikasih rumah, pasti dikasih makan. Pikirannya begitu. Karena logikanya begitu. Karena seluruh rasul ditebus semuanya. Logika Nasrani. Logika Yahudi pun begitu. Orang yang mengatakan lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah, kata Quran dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu. Lan tamassana nar, kami tidak akan pernah ke neraka. Kalaupun kami ke neraka, karena sebab dosa kami paling sehari 2 hari.
Orang Yahudi saking pedenya. Tapi kalau Islam tidak mengajarin. Islam nggak usah ajaran dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Itu sama ngajarinnya. Surga dan neraka tergantung bagaimana kita hidup. Bukan bagaimana kita punya Nabi. Suku mengaku Islam kayak apa juga Pak. Kalau dia tidak beramal, mana bisa dia masuk surga. Hati-hati. Jadi ta'riful ilah, kasih pelajaran kepada anak, kenalkan kepada Tuhan. Cara mengenalkan anak-anak yang masih sebelum remaja, cukup dikenalkan dengan Tuhan yang maha sayang dan maha kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Asmaul Husna dalam Al-Quran Pak, lebih banyak yang dibahas adalah Rahman Rahim Allah, kelima adabnya. Mungkin 90% Quran bicara tentang Rahman Rahim Allah. Baru kemudian adabnya sisanya. Jadi kenalkan kepada anak-anak bahwa Allah Maha. Yesus dalam pandangan yang diyakini mereka bagian dari Tuhan atau oknum Tuhan, itu dalam pandangan orang Afrika ketika mematungkan Yesus, beda apa mukanya sama patung Yesus di Eropa? Ya, agak beda. Patung Yesus di Meksiko dengan patung Yesus di Inggris ternyata beda. Sebagaimana ini hayalan mereka. Selagi ada itu dia bertentangan dengan ajar Islam, itu tidak larang, boleh aja. Bahkan kalau seorang anak cium tangan ibunya dengan niat bakti, itu jadi pahala. Bukan cium tangannya jadi pahala baktinya. Istri cium tangan suaminya, nggak ada ajarannya. Kalau ngadepin orang yang keras itu memang nggak ada ajarannya. Tetapi itu hikmahnya banyak, itu ma'ruf namanya. Jadi nggak usah terpengaruh dengan orang lain begitu. Termasuk ada orang mengatakan, manggil suami istri, manggil mama papa itu haram katanya. Manggil ayah bunda haram, karena itu bukan ayah kita, bukan bunda kita. Manggil abi umi haram, itu bukan umi kita, bukan abi kita. Saya kadang-kadang astagfirullah, ini orang gimana ngajarinya nih? Di internet lagi balik, coba buka itu. Karena apa? Dia mengatakan ini haram, hukumnya zina kalau begitu, dan itu bisa kafir dia. Masa gara-gara manggil abi umi kafir? Gara-gara manggil ayah bunda kafir? Padahal itu uruf Pak. Uruf itu ada. Kita juga tahu. Saya pernah nerangin, jadi terbesar nerangin rada keras. Kita gak goblok-goblok amat jadi orang, saya udah nerangin gitu. Kalau kita manggil istri kita, mama, sini mama. Untuk istri kita mama katakan, iya Pak. Itu kita juga tahu itu bukan mama kita. Itu kalau dipanjangin sebenarnya begini ngomongnya. Mamanya anak-anak sini, kan begitu Pak, dipanjangin. Kan dia jawab, iya bapaknya anak-anak, kan begitu. Tapi kan kepanjangan kalau mau gitu. Cukup mama, kita juga punya bapak, itu bukan mama kita. Itu panggilan sayang namanya. Itu musyrik, saya bilang gitu. Itu melanggar, itu zina hukumnya. Bingung Mbak kalau orang nanyain. Ya, tapi kata guru saya begini Ustaz. Ini Pak, banyak orang sekarang ini nggak belajar dari nol, nggak nyantet dari nol, belajar cuma di kuliah doang, halako begitu, kenceng bener pendapatnya. Astagfirullahaladzim, saya kadang sudah capek neranginya. Untuk orang-orang kayak begitu, maka dikit-dikit bid'ah neraka. Kadang-kadang saya suka, muka lu juga bid'ah itu, saya bilang begitu. Jadi akhirnya nggak ada pada masa Nabi muka lu gitu. Artinya apa? Dia tidak memahami uruf namanya. Ngajarin anak remaja nih kembali. Itu yang kedua adalah ajarin dia muamalah bil khair. Nah, cium tangan itu baik untuk adab. Ibu manggil anak dengan panggilan begini. Anak ibu dua, yang tua dipanggil begini, kakak, ayo mandi. Kakak, beresin buku. Saya tanya Bu, ada apa ibu panggil kakak, ada urusan apa? Oh, yang hamil ibu. Netain ibu. Nyuapin ibu kok panggil kakak? Kalau bicara tentang proporsionalitas, ini nggak proporsional Bu. Apakah juga bid'ah lagi? Ribet amat urusannya. Itu sebenarnya panggilan pendidikan agar adanya manggilnya kakak, kan begitu kalau dilurusin mah. Gak usah kau amat ya orang Islam maksud saya. Nih, hati-hati. Nih jenggot ini sunnah bagi laki-laki Pak. Tapi jangan diwajibkan. Jadi jangan sholat jadi wajib. Yang gak berjenggot jangan mari. Karena begitu tuh. Itu gak usah ekstrim begitu. Bahwa kalau ada orang yang niatnya ikut Rasul memang sunnah. Tapi kalau niatnya ikut Pepi gak sunnah Pak. Niatnya ikut Dani gak sunnah. Niatnya ikut Rasul sunnah. Dan kan ada juga orang ngomong gini, saya kepengen juga saya niara jenggot saya, teman saya
takut disuruh doa, Ustaz. Karena rata-rata yang pakai jauh itu Ustaz, padahal enggak juga. Jadi ajari muamalah yang baik. Muamalah al-khair wal hanif. Yang kedua, di samping ajari baik secara adat ini kita orang Indonesia begini-begini itu boleh diajari budaya, Pak, kepada anak-anak kita. Kemudian ajari akhlak Islam yang bagus. Lalu kemudian hanif, ajari muamalah dengan hanif. Muamalah hanif itu Pak, muamalah yang mengarahkan kepada agama. Nih misalnya, maaf, ini kecil-kecilan aja. Nah, Islam itu mengenal ada halal ada haram. Karena kamu sudah remaja, hati-hati bergaul dengan perempuan tidak boleh main sentuh-sentuh, nggak boleh. Sebab menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, ya, apa dengan syahwat, dengan kesenangan tertentu. Sebagai seorang laki-laki senanglah menyentuh perempuan, perempuan senanglah menyentuh laki-laki. Itu yang kayak begitu, itu sudah haram hukumnya, jangan main sentuh-sentuh aja. Jadi kalau salaman nggak usah nyentuh, cukup begini. Kalau ada remaja salaman antar teman kau sudah begini, itu luar biasa, satunya luar anaknya. Tapi kadang-kadang remaja kita nggak begitu, bapaknya salaman kayak begitu. Itu kan yang repot begitu, Bapak. Kalau ngajar anak salaman, ya, itu antar laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan laki dengan perempuan jangan, kecuali mahramnya. Kenapa ayah salaman dengan dia, kemudian kok salaman begitu? Iya, dia karena dia mahram ayah, dia itu adik ayah, jadi boleh. Tapi kalau bukan adik ayah nggak boleh lagi. Itu perlu diajarkan pada anak, itu namanya hanif. Ketika seorang anak ya sudah mulai remaja, wajiblah diajarkan mereka ya itu hanif. Hanif itu memilih yang Allah ridho. Contoh makanan. Anak yang gemar susah makan dengan orang tuanya, susah makan di rumah, Bu, ajarkan hanif. Caranya begini. Nah, makan yang ada di restoran, yang sudah di etalase, banyak orang melihat, nggak semua orang melihat itu bisa beli. Orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya tidak terlalu beruntung, tidak terlalu banyak uang, dia melihat makan di restoran, dia cuma bisa ngiler doang, nggak ada mudah karena bisa beli. Makanan mulai begitu, nak, berkahnya hilang. Makanan paling berkah adalah makanan dimasak oleh ibumu di rumah. Makanan berkah. Ajarkan itu supaya anak itu tidak sembarangan terhadap makanan yang ada di rumah. Sebab dalam ta'lim Pak dijelaskan, kalau ada anak numpahin makan yang tidak cocok karena emaknya masak, dia nggak cocok ditumpahin, maka anak itu sudah berhak dipukul. Berhak dipukul. Umat Islam itu mempunyai figur spiritual, dan bagaimana kriteria sebenarnya yang harus menjadi guru spiritual kita, yang mana mungkin dari kita semua ini kan juga pernah ikut ngaji di mana-mana kita. Yang kedua juga mungkin pertanyaan saya mungkin sebenarnya juga perlu ada di jalur juga, yang seperti tadi Pak Ustadz bilang mengenai kriteria kita menjadi seorang pemimpin. Ya memang fenomenal juga sekarang yang ada itu bagaimana sih kita memilih pemimpin yang seperti Ustadz bilang dia seiman tapi memang nggak baik budinya, terus itu istilahnya guru spiritual, guru yang membimbing ruhani kita. Itu kalau dalam bahasa namanya murabbi. Murabbi itu lebih tinggi dari ustadz, Pak, sebenarnya. Murabbi itu lebih tinggi dari ustadz, dari sekedar ulama sebenarnya. Murabbi itu biasanya guru tarekat, itu namanya murabbi. Murabbi ruhina, yang membimbing ruh kami. Itu murabbi itu Rasulullah, ya. Kemudian para sahabat setelah Rasulullah, para wali-wali Allah itu murabbi namanya, yang membimbing spiritual kita agar jiwa itu tidak liar. Itu murabbi namanya. Kalau guru-guru tarekat, guru-guru yang mengajarkan, yang mentalkin dikir seseorang, itu biasanya mengajarkan kalau mau ditalkin itu misalnya ya, itu diajarkan bahwa kamu sementara jangan makan daging dulu. Sebab daging itu mempunyai daya picu untuk nafsu. Setiap orang perlu punya guru spiritual. Maaf. Ulama sekalipun ulama kan, itu kalau ada hantaman keras, ada hantaman luar biasa dalam perjuangannya, dia kan butuh berlindung juga, butuh berlindung secara jiwa. Makanya dia akan datang guru itu. Ini misalnya begini, misal saya pernah datang ke orang alim yang memang sudah murabbi ruhina, sudah
sudah orang khas, orang gak kayak kita, orang-orang yang sudah cukup bersih daripada kita. Itu begitu kita datang, saya pernah datang ke ulama yang khas ya. Itu mungkin kalau bahasa itu guru spiritual, padahal ya saya tidak terlalu tahu dengan istilah itu. Kalau di ulama itu murabbi ruhina. Begitu datang ke sana, kita nggak ngomong apa-apa Pak. Itu guru itu langsung bilang begini, dia kan lagi sholat duha. Setelah kita datang, kita nunggu di belakang. Begitu beliau selesai sholat duha, dia mengatakan, subhanallah, saya kedatangan tamu-tamu agung ini. Kita dibilang tamu agung kan, kita kan hati kan rasanya kita dibilang saya kedatangan tamu agung ini, saya nggak bimbing kedatangan tamu agung ini. Setelah dia ngomong begitu, Ustadz yang datang Ustadz ngomong beliau, tiba-tiba ngomong begini, kalau kepengen duit halalan thayyibah sebenarnya gampang ya, ngejar aja WC umum, orang berak 2.000, orang mandi 3.000, jujur ikhlas, jujur yang ngasih ikhlas, dan itu halalan thayyibah. Ngomong begitu doang. Itu apa nyindir kita Pak? Kelihatan Ustadz, terak Ustadz begitu. Kalau dia pakai tarik, bagaimana? Kalau ada Ustadz mengatakan, datang Ustadz, tanggal sekian ya, Ustadz ngomong, tenang Pak, pokoknya kita punya manajemen. Harga sepakat, Ustadz berangkat. Kalau gitu, itu rumah-rumahnya itu si ulama itu lagi pesan begitu, tapi kan nggak ngomong langsung Pak. Tapi kita kerasa banget, kita kerasa banget Pak. Ya, kita datang ke sana kan namanya, ya ini kan lagi luar biasa. Sekarang Pak, nama Ustadz sekarang pakai jaka udah habis Pak. Jaka tingkir, jaka ya geledek, jaka suara, jaka cincin, jaka pocong, jaka udah habis Pak. Untuk apa nama-nama itu? Nama yang paling bagus kan nama dari orang tua Pak. Kita dipanggil akhirat dengan nama itu. Kenapa ke jaga-jaga itu? Siapa yang ngawali dari begitu? Itu guru-guru spiritual, maksudnya kiai khas itu nggak cocok itu begitu.